Satya Kristeni Meka, NIM 21030697 dari kelas PTNA. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses biosintesis telur yang terdiri dari sintesis York, albumen, dan kerabang. Di mana tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Tati Widinasari, SPT, NP. Yang pertama yaitu proses sintesis York. York tersusun dari kurang lebih 50% air dan 50%-nya lagi adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam York berbentuk lipoprotein. Adatan York mengandung fosfoprotein yang juga disebut fosfitin, lipoprotein, lipofitelin atau high density lipoprotein atau disingkat dengan HDL atau kolesterol baik. Karbohidrat York adalah polisakarida dalam bentuk mannose glukosamin. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen York berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Selanjutnya yaitu tahapan proses sintesis York atau kuning telur. Di sini sudah tergambar prosesnya, yaitu dimulai dari pituitary atau kelenjar di bawah otak yang akan melepaskan hormon gonadotropin dan hormon steroid. Hormon steroid akan melepaskan hormon estrogen. Selanjutnya, hormon steroid ini akan memerintahkan hati untuk melakukan proses sintesis protein. Proses sintesis protein terjadi di dalam nukleus dengan komponen-komponen York yaitu asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Setelah proses sintesis terjadi, hasilnya akan dialirkan oleh darah ke folikel. Dalam proses penghantaran ini terdapat dua proses, yaitu beta lipoprotein yang berfungsi untuk membawa trigliserida, kolesterol, dan lipid untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Lalu proses yang kedua yaitu proses pembentukan York atau vitelloginin yang terdiri dari lipofitelin dan fosfitin, yaitu fungsinya untuk memberi makan sel telur dan melindunginya. Setelah proses ini terjadi, pembentukan York akan dimulai. Selanjutnya yaitu proses pembentukan albumen atau putih telur. Protein albumen terdiri dari avolbumin, avotransferin, avomusin, avoglobulin, lisosim, dan avomusin. Selain itu terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin, flavoprotein, avomakroglobulin, avoinhibitors, avoglycoprotein, dan papain inhibitor. Hormon-hormon steroid memiliki peran penting dalam sintesis protein pada oviduct. Albumin disekresikan di makrum dan merupakan bagian dari oviduct. Di sini juga terdapat sketsa atau gambaran proses pembentukan albumin atau putih telur. Proses pembentukan atau sintesis albumen terjadi di dalam oviduct. Dimulai dari hormon estrogen akan larut di dalam lemak, lalu akan menembus membran sel. Yang selanjutnya akan diikat oleh komponen estrogen yang terdiri dari reseptor estrogen dan kompleks estrogen. Selanjutnya, reseptor estrogen dan kompleks estrogen ini akan membentuk 5S, yang dimana 5S ini akan masuk ke dalam nukleus. Di dalam nukleus akan berinteraksi dengan kromosom, yang dimana suatu gen akan dibentuk menjadi mRNA. Selanjutnya, mRNA ini akan meninggalkan nukleus dan akan masuk menuju ribosom. Di dalam ribosom ini akan terjadi proses sintesis yang akan menghasilkan protein yang lebih spesifik atau kompleks, yaitu asam amino dan albumin. Dan proses yang terakhir yaitu proses sintesis kerabang. Umumnya setiap kerabang telur memiliki berat kurang lebih 11% dari berat telur. Meskipun sel ini terlihat begitu keras dan menutupi isi telur, tetapi sebenarnya cangkang telur memiliki pori-pori yang berfungsi sebagai pertukaran udara melalui celah-celah pori-pori tersebut. Cangkang telur terbentuk dari bahan-bahan organik yang berupa kerangka berasal dari susunan serabut halus dan granula-granula. Selain itu ada juga substansi interstitial yang tersusun dari campuran garam organik.
Bahan organik pembentuk cangkang telur meliputi 94% kalsium karbonat, 1% magnesium karbonat, 1% kalsium fosfat, dan 4% terbuat dari bahan organik terutama protein. Pembentukan kulit telur terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu kutikula, lapisan bunga karang, dan lapisan mamila, serta lapisan membrana. Hormon steroid dan prolaktin terlibat dalam pembentukan kerabang telur melalui proses yang kompleks, ditandai dengan peningkatan secara periodik hanya ketika dalam fase bertelur dan meningkatnya total kalsium plasma. Di sini sudah terdapat gambaran proses pembentukan kerabang atau sintesis kerabang telur, di mana proses sintesis kerabang telur ini terjadi di dalam uterus. Sintesis kerabang terdiri dari 2 komponen utama, yaitu ion kalsium dan CO3. Pembentukan CO3 ini terbentuk dari CO2 yang berasal dari plasma darah di dalam uterus dengan bantuan H2O. Selanjutnya CO2 dan H2O ini akan dirombak dengan bantuan enzim karbonik anhidrase yang akan membentuk H2CO3. Selanjutnya H2CO3 ini akan mengalami proses oksidasi, yaitu pengurangan atom hidrogen yang hanya akan menyisakan CO3. Dan selanjutnya CO3 tersebut akan bergabung dengan kalsium dan akan menghasilkan CaCO3 untuk membungkus kerabang. Demikianlah penjelasan dari sintesis York, sintesis albumin, dan sintesis kerabang yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.